Tawa hangat Qin Yichen bergema di dunia ini. Siapa aku? Mahkamah Agung Anda benar-benar pencuri. Saya sudah mendapatkan identitas penguasa kota-kota reruntuhan, tapi saya masih harus menargetkannya seperti ini. Tidak heran Mahkamah Agung telah mandek selama itu. Bertahun-tahun. Anda hanya mampu bertarung internal. Lebih awal. Kehancuran lebih baik. Saat suara Qin Yichen jatuh, dia sudah berada di depan mereka berdua. Qin Yichen melihat pemandangan di depannya dengan ringan dan menggelengkan kepalanya. Saya pikir itu adalah seorang guru elit, tetapi ternyata hanya seorang kapten. Kata-kata Qin Yichen hampir membuat Sydney Kevin gila. Pemimpin tim. Penjaga pengadilan ilahi sudah menjadi kelompok kekuatan terkuat di Mahkamah Agung. Biasanya, mereka semua berada di perbatasan negeri dongeng, menjaga tenggorokan vital dan menjaga dari alien kuat yang menyelinap ke negeri dongeng. Setiap orang yang dapat memasuki pengawal kekaisaran dipilih dengan cermat dan dapat disebut elit dari para elit. Ada total 50 penjaga di pengadilan, dan Sydney Kevin adalah salah satunya, yang tentu saja sangat terhormat. Sekarang Qin Yichen begitu sembrono, dia jelas tidak bisa menahan diri. Kamu punya nyali untuk mengatakannya lagi. Qin Yichen memandang Old Tsai, yang ada di samping, dan berkata dengan acuh tak acuh. Ini kerja keras, saya memikirkannya, dan memutuskan bahwa akan lebih tepat untuk datang dan menetapkan aturan, dan melakukan hal-hal sesuai aturan di masa depan. Sai Lao buru-buru memberi hormat. Aku telah melihat penguasa cahaya. Melihat keduanya mengabaikan kata-kata Sydney Kevin sudah murka. Jika ada kesempatan, dia hanya ingin menggosok kedua orang itu ke tanah. Setelah berbicara dengan Tuan Sai, Qin Yichen memandang Sydney Kevin. Saya pikir Anda memiliki ide untuk melakukan dengan saya. Jangan ditahan, lakukan saja. Saya tidak keberatan menggerakkan tubuh Anda. Sydney Kevin langsung menoleh dan mengabaikan kata-kata Qin Yichen. Bagaimanapun, Qin Yichen adalah anggota Mahkamah Agung Ilahi, dan tidak terbatas pada permusuhan terang-terangan seperti itu. Jika ini dilakukan, itu tidak akan baik untuk reputasi Mahkamah Agung. Jika itu orang lain, Sydney Kevin pasti tidak akan memiliki kekhawatiran seperti itu. Bagaimanapun, kota terapung yang baru didirikan, atau pemilik kota terapung yang baru diangkat, baik dari segi kontak dan sumber daya, tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang biasa itu. Kota terapung ini setara. Tapi Qin Yichen berbeda. Masalah dia menjadi tuan kota terapung sudah berkecamuk, dan kebanyakan orang lebih peduli dengan urusannya. Dalam keadaan seperti itu, dia benar-benar tidak bisa melakukannya dengan santai. Lalu menurut Lord Light, apa yang ingin kamu lakukan dengan masalah ini? Kamu hanya di sini di bawah perintah. Kamu bahkan tidak ingin menjalankan perintah dari Mahkamah Agung, kan? Qin Yichen menggelengkan kepalanya dalam penyangkalan. Ingin memisahkannya dari Mahkamah Agung? Trik seperti itu hanyalah mimpi. Tidak, saya hanya belum menerima perintah dari Mahkamah Agung. Saya sedang berbaris, jadi saya tidak akan datang dan mengatakan bahwa ada perintah militer. Saya percaya, itu. Kurasa aku tidak perlu memberitahumu. Pengetahuan. Melihat bahwa Sydney Kevin benar-benar tidak bisa menjatuhkan Qin Yichen, dia dengan enggan menunjukkan perintah militer yang diberikan kepadanya oleh Mahkamah Agung. Setelah Qin Yichen mengkonfirmasinya lagi dan lagi, dia mengangguk. Jika kamu mengeluarkannya lebih awal, apalagi yang akan ada? Aku akan membawamu ke tempat peristirahatan. Setelah selesai berbicara, Qin Yichen memimpin langsung ke depan dan meninggalkan kota terapung saat ini. Sydney Kevin tercengang. Apakah ini untuk membodohi dia di depannya? Bukankah itu keputusan yang bodoh? Bukankah ini apa itu? Setelah memikirkannya secara diam-diam, dia merasa ini akan lebih bermanfaat baginya. Jadi Sydney Kevin tidak terlalu peduli. Saat pikirannya jatuh, dia pergi begitu saja dengan Qin Yichen. Sepanjang jalan, hati Sydney Kevin penuh dengan kegembiraan. Ini jauh dari Su Cheng. Pada saat itu, dia akan dapat memegang pegangan Qin Yichen di tangannya. Adapun bagaimana Mahkamah Agung menggunakan pegangan ini, dia tidak peduli. Dia hanya peduli tentang apakah hal-hal yang Mahkamah Agung lakukan. Dijanjikan di awal dapat dilaksanakan. Menghitung jumlah besar sumber daya di dalam hatinya, Sydney Kevin tidak bisa tidak merasa bangga. Sumber daya ini lebih dari cukup untuk bawahannya, dan jumlahnya melimpah. Dia bisa mendapat banyak keuntungan darinya, terutama prajurit Tao dengan kualitas luar biasa. Selain melewati kuil penguasa cahaya kali ini, dia juga perlu berurusan dengan beberapa hal sepele. Bagaimanapun, ini adalah perang salib melawan wilayah bintang pembantai api. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di sini. Tidak ada berita yang kembali sekarang. Saya khawatir ini tidak mudah di wilayah bintang pembantaian api, dan cara termudah untuk meningkatkan efektivitas tempur Anda dalam jangka pendek tidak lebih dari tentara Dao dan baju besi perang. Hal-hal ini sangat diperlukan. Secara khusus, para prajurit Tao dengan minat, dalam banyak kasus, setara dengan kehidupan ekstra. Tepat ketika Sydney Kevin berpikir dengan gembira, mereka akhirnya tiba di tempat itu. Qin Yichen mengangkat jarinya dan menunjuk ke kota terapung yang ditinggalkan.
Saya pikir tanggal perintah militer diumumkan 11 hari yang lalu. Menurut instruksi dalam perintah militer, Anda harus menetap di kota yang hancur ini. Ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu bahwa kota reruntuhan saat ini diganti namanya 10 hari yang lalu. Aku pikir Mahkamah Agung seharusnya tidak memiliki kemampuan untuk memprediksi. Meskipun tempat ini agak kumuh, tidak ada yang tidak pantas untuk digunakan untuk istirahat. Ini bukan masalah berbaris, jadi kamu tidak akan mencari pakaian brokat dan makanan giok di luar. Setelah berbicara, Qin Yichen melambaikan tangannya. Istirahat yang baik. Jika Anda punya sesuatu, pergilah ke Mahkamah Agung. Kota terapung kecil saya tidak dapat mendukung 10.000 orang. Sudut mulut Qin Yichen sedikit terangkat, dan Mahkamah Agung tidak pernah berpikir bahwa saat ini, dia akan memberi mereka permainan kata. Adapun ibu kota permainan kata ini, itu bukan tubuh Qin Yichen, tetapi karena perang di wilayah bintang Wotu cemas, sangat tidak mungkin bagi Mahkamah Agung untuk meninggalkan orang-orang ini di sini dan membuang waktu dengan diri mereka sendiri. Bahkan jika mereka memiliki keluhan yang sangat besar, mereka hanya bisa mengenalinya dengan mencubit hidung mereka. Dalam perjalanan untuk pergi, Pasai jelas sangat khawatir. Lord Lightlord, sikap Mahkamah Agung Tuhan terhadap kita layak untuk diwaspadai, tetapi sangat sulit untuk melewatinya. Qin Yichen tidak peduli. Berkembang saja dengan ketenangan pikiran. Bagi kami, tidak ada yang lebih penting daripada meluangkan waktu untuk tumbuh lebih kuat. Kami harus tetap tidak berubah dan menanggapi perubahan. Selama kekuatan kami cukup kuat untuk membuat orang-orang tua ini merasa cemburu, itu akan menjadi kemenangan penuh. Pada saat itu, mereka hanya bisa memanfaatkan mulut mereka. Saya percaya bahwa orang-orang percaya saya memiliki potensi dan kohesi yang lebih besar daripada para dewa, dan hari itu tidak akan terlalu jauh. Tekad Qin Yichen memberi Saitua sedikit kepercayaan diri, dan Saitua mengangguk dengan tegas. Ya, aku akan mendirikan kuil penguasa cahaya dan menjadikannya pilar dan kekuatan penguasa cahaya.